situ. Kayaknya kalau habis BK beli, habis itu kok naik. Ada sekuritas apa yang beli, oh ini berarti sekuritas retail, besoknya pasti rontok. Karena kan ada pola-pola seperti itu. Apakah bisa valid di saham-saham tertentu? Mungkin aja. Pas kebetulan benar. Sama kayak persis lu bangun tidur, kaki kanan dulu yang melangkah, lampunya hijau semua, tiba-tiba lu dapat proyek, deal. Gitu. Ya. Dan it's valid. Tapi ada juga yang tidak. Karena bisa aja BK ternyata lu, Ya. atau siapa lu. Tapi apakah itu bisa dibilang sebagai suatu kepastian? Karena mereka bilang ini, nggak ada di dunia ini yang pasti. Even kalau misalnya lu tahu bahwa kalau BK beli itu naik, lu nggak tahu BK beli 100M, 500M, 1 triliun, 5 triliun, BK bisa beli terus 3 tahun harganya nggak naik. Benar loh. Betul. Jadi kadang orang nggak salah, tapi mereka melihat plafonnya itu mentok di sini gitu. Ya. Padahal ternyata dunianya tuh nyampe ke lantai 100. Duit, kita bicara orang kaya, apakah 100 miliar kaya, 1 triliun kaya, 10 triliun kaya, batasnya tuh di mana, Tim? Betul. Nah, gimana sih mungkin lu jelasin ke teman-teman yang retail aktivitas untuk menjaga seorang liquidity provider untuk jaga bid offer tuh aktivitasnya kira-kira seperti apa? Oh, gue bukan liquidity provider ya. Tapi paling enggak biasanya itu kan ada algoritma. Ya. Kalau lu melihat bahwa ada pergerakan bid offer yang cepetnya bukan main, yang kayaknya manusia nggak bisa ketik, it's probably algoritma gitu. Tapi lu pun kalau lu lagi iseng gitu, mungkin lagi gabut, wah saya udah kaya raya gitu, mau ngapain? Ya lu mau ngebid BCA 100.000, boleh aja kan? Sebarang lu sendiri lu offerin 100.000, 100.000 lot, boleh aja kan ya. Kayak gitulah kira-kira menyetabilkan market. Oke, gue pengen bahas mungkin fenomena yang mungkin baru keluar kan dulu kan COVID kan berubah tuh zamannya. Habis itu ada sekarang saham konglo yang lagi hot. Orang banyak yang sebut ini sebagai new asset class kan. Kalau misalnya untuk aset-aset saham konglo ini. Nah, ini gimana fenomena ini bisa terjadi kalau pendapat lu di pelaku pasar? Ya ini bukan lu yang ngerjain dan bukan kita nggak tahu ya. Of course. Tapi sepengamatan lu ini bagaimana fenomenanya? Pertama kan dimulai dari ada satu saham yang dia tuh naik berkali-kali lipat, terus dari situ menghasilkan orang kaya baru dan influencer baru juga, which is fine. Habis itu kemudian banyak saham-saham yang dikaitkan dengan kepemilikan konglo, tiba-tiba harganya terbang-terbang semua. Goalnya apa saya nggak tahu. Gitu. Kalau ditanya di sini jawabannya saya nggak tahu. Tapi kemudian itu menjadi panutan buat para retail. Karena apa? Mereka untung semua. Pahlawan. Makanya apakah bilang ini manipulasi? Mana manipulasinya? Semua orang dikasih cuan kok. Betul. Mau masuk berapa dikasih cuan kok. Gitu. Nah, ini sekarang yang lu ceritakan ini, yang lu tanyakan ini adalah episode yang masih berjalan. Endingnya ini belum ada. Apakah habis itu nanti ARB sebulan? Apakah habis itu malah mentok terus, naik terus ke atas? Kita nggak tahu. Tapi kalau buat gue simple. Everything is a cycle. Oke. 2008 ada cycle-nya. 2018 ada cycle-nya. 2020 ada cycle-nya. Ini ada cycle-nya. Jadi gue tuh orang yang nggak terlalu tertarik dengan yang begitu gitu. Karena I think the key to investment adalah compounding-nya kan. Oke, betul. Jadi gue nggak. Kan gini, sama aja kayak padel lagi tren. Apakah lu harus bikin padel? Belum tentu. Ya, belum tentu juga. Mungkin aja lu dagang material misalnya ternyata bagus terus growth-nya ya udah kan lu nggak harus tutup toko lu terus jualan bikin padel gitu. Jadi kayak main panjang aja kalau gue sih begitu. Jadi mungkin gue pengen tanya tentang mekanisme ya. Mungkin biar teman-teman yang retail paham mekanisme kenaikan suatu harga saham itu. Sebenarnya bagaimana sih? Apa sih sebenarnya konsep free float itu? Karena gue rasa ini banyak yang nggak paham nih. Mereka pikir oke ini bisa naik terus gitu. Gimana caranya suatu harga saham itu bisa naik gitu? Kita misalnya pakai contoh lah, misalnya cap-nya 100M gitu. Gini, harga saham yang bergerak setiap hari, itu kalau versi gue sendiri, gue bukan pakar ya, itu tidak ada urusannya dengan fundamental. Kita ngomongin fundamental, kalau lu mau main panjang, mungkin Timothy beli BCA, then you have to calculate fundamental, nanti ketemu yield-nya berapa, because you're playing a long game. Gitu. Tapi kalau daily itu kan ada pergerakan, ya. Kalau ada perusahaan yang misalnya laporan keuangannya parah banget lah, minus segala macam. Market cap-nya 100 miliar rupiah, which is very small. Terus di situ ada free float-nya 30%. Berarti hanya 30 miliar. Kan? Kalau kita berdua beli, yuk iseng-iseng yuk, 15 miliaran. Gitu. Maka akan jadi 0. Gitu kan. Kalau sudah menjadi 0, udah kering barangnya. Sudah kering, ya mau dibikin harga berapapun, itu technically bisa. Apakah pasti owner-nya manipulasi? Belum tentu. Bisa aja kita orang yang gabut, nggak mau ngapa-ngapain, 15 eman yuk gitu, pencet, tanpa tahu siapa ownernya,
lucu nih kayaknya. Itu juga terjadi. Dan banyak yang dimainin juga kan, banyak yang ownernya kan kesel kan. Betul, itu yang gua sebut kalau di terms di YouTube gua tuh baling, bandar keliling. Oke. Kagak ngerti siapa, dateng aja nempel, terus main-main saham orang. Itu juga terjadi. Dan psikologi manusia begitu dia punya duit, dia pasti ingin menguasai. Oke. Wajar. Karena orang pengennya take control kan. Jadi begitu dia merasa kayaknya ini bisa gua mainin, lalu dia akan mencoba mainin dengan berbagai cara dan berbagai apalah gitu. Nah, itu yang sebetulnya malah nggak bagus. Dan biasanya saham-saham tersebut adalah saham-saham yang kering dan tidak ada liquidity provider-nya, right? Iya. Makanya orang bisa mainkan. Makanya kalau gue ditanya, gue adalah orang yang pro liquidity provider. Daripada saham dimanipulasi, gue lebih percaya saham yang dijaga supaya malah sehat. Gitu. Oke. Gitu. Jadi gue setuju banget sama Kevin, di mana kenaikan harga saham tuh nggak ada hubungannya sebenarnya sama fundamental on day to day basis. Day to day basis, yes. Karena ketika tadi 100 miliar, 30 miliar kita masuk 15 kita keringin barangnya, kita berdua tuh bisa naikin sampai suka-suka kan sebenarnya. Lu udah kosong. Betul. Nah, ini gimana caranya retail itu bisa bedain antara saham yang sehat atau yang ada balingnya? Gitu. Kalau gue bilang, lihat ownernya. Lihat ownernya, lihat market cap-nya, lihat liquidity-nya on a 6 months atau yearly basis. Ini saham biasanya emang rame, atau toko yang sepi tiba-tiba jadi ramai. Tapi jangan salah, retail di Indonesia tuh bukannya tidak tahu. Mereka tahu dan mereka tahu resikonya, tapi mereka senang. Oke. Jadi memang pengen adrenalin. Ada orang-orang yang suka begitu. Wah, ini saham gorengan nih. Gitu. Gue ikut gitu. Jadi ada orang yang bereaksi positif terhadap adanya saham gorengan. Nah, itu yang gue juga kadang-kadang gagal paham, tapi itu terjadi. Gitu. Nah, ini kan sekarang fenomenanya memang lagi saham-saham yang begitu nih, lagi hot. Kemarin sempat Pak Purbaya juga ada ngomong bahwa 2026 mau lebih ditertibkan, tapi kita nggak tahu kan bakal terjadi atau enggak. Gue banyak lihat orang-orang pribadi yang mungkin ada yang lu amati juga, yang zaman COVID main begini, tapi yang stylenya COVID nih, itu banyak yang balik ke nol duitnya. Betul. Jadi dari nol, dia 100 miliar, dia nol lagi. Betul. Nah, apakah lu akan lihat fenomena yang sama nih dari ini? Dia akan begitu lagi. Jawabannya tergantung keserakahan tiap-tiap individunya. Ada yang bisa cabut pada saat lagi panen, ada juga yang greedy-nya tinggi sekali, biasanya dia akan balik ke nol lagi. Bahkan bisa jadi minus, karena kan nanti bisa margin dan segala macam. Yang margin COVID sih, gue kenal beberapa yang balik lagi nol, sampai akhirnya di blacklist sama sekuritas kan? Possible. Karena ya emang gimana ya tim ngomongnya. Zamannya sekarang itu yang dipromosikan adalah bagaimana saham atau dunia investasi ini bisa menghasilkan keuntungan yang secepat-cepatnya. Salah apa enggak, saya nggak tahu. Ada beberapa orang yang memang sakti dan jago sekali, they can do it. Gue selalu bilang di YouTube gue juga, ada memang orang yang bisa sakti banget, dia bisa gulung duitnya dengan sangat cepat. Tapi mungkin, dan kebanyakan, bukan kalian yang nonton. Rasionya selalu sama, tim. 0,1% orang will make it, and 99.9% will fail. Di semua industri lah ya? Di semua industri. Makanya, ya, you can be the lucky one, atau lu bisa rungkat. Gitu. Oke. Nah, ini gue ada pertanyaan, kenapa reputasi seorang